Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu teknologi terbaru dari Google DeepMind, yaitu PO3 AI, sebuah terobosan baru dalam dunia kecerdasan buatan, khususnya dalam pembuatan video. Yuk kita simak bersama. Sebelumnya, kalian pasti belum tahu apa itu PO3 AI. Jadi, PO adalah model kecerdasan buatan generatif dari Google DeepMind yang dirancang khusus untuk membuat video realistis berkualitas tinggi dari perintah teks atau text to video. Versi terbarunya, PO3 membawa peningkatan besar dalam kualitas, durasi, dan kontrol pembuatan video. Adapun fitur utama PO3 AI, yang pertama, video resolusi tinggi. PO mampu menghasilkan video dengan resolusi hingga 1080p yang sangat halus dan realistis, bahkan untuk gerakan yang kompleks. Yang kedua, kontrol naratif yang akurat. Dengan prompt text, pengguna bisa mengarahkan cerita, suasana, bahkan detail sinematik seperti sudut kamera, pencahayaan, dan gaya visual. Yang ketiga, durasi video lebih panjang. Tidak seperti banyak model generatif lain yang terbatas dalam durasi, PO dapat menghasilkan video berdurasi lebih panjang dengan konsistensi yang tinggi. Dan yang terakhir, pengenalan objek dan konsistensi visual. Objek yang muncul di awal video dapat dipertahankan dan dikenali kembali di adegan-adegan berikutnya. Ini penting untuk storytelling. Beberapa contoh aplikasi PO3. Yang pertama, industri film dan kreatif, yaitu membuat prototipe visual sebelum produksi film. Yang kedua, marketing dan iklan, yaitu membuat konten promosi yang cepat, murah, dan visual menarik. Yang ketiga, pendidikan, yaitu membuat ilustrasi video pembelajaran secara cepat dari naskah pengajaran. Dan yang terakhir, game dan dunia virtual, yaitu menciptakan skenario visual atau sinematik dalam pengembangan game. Untuk pengaplikasian dapat disimak dari video berikut. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Google VO3. Pertama, kita buka dulu aplikasi Google Chrome. Sebelum itu kita harus mengkonekkan Google Chrome kita terlebih dahulu dengan VPN. Caranya dengan klik bagian yang seperti puzzle, lalu pencet VPN. Nah, untuk menghubungkannya tinggal klik bagian yang seperti segitiga. Tunggu sampai yang bagian connecting ini berubah menjadi connected. Nah, setelah berubah, maka kita bisa dapat mengakses Google VO3. Pertama-tama ketik game ini di penelusuran. Pencet yang Google Game ini. Nah, sebelum itu juga kita Google Game ini yang kita gunakan itu sudah yang versi Pro, yang sudah berlangganan. Nah, sebagai contoh, di sini saya prompt yang saya gunakan seperti ini, deskripsi karakter, terus sedang melakukan apa di latar atau tempat yang seperti apa, terus dengan ekspresi yang digunakan sambil berkata atau dialog yang digunakan. Nah, elemen tambahannya tuh kayak misalnya sedang di pagi hari, malam hari, seperti itu. Nah, terus gaya visualnya contohnya tuh kayak bisa portrait dan landscape. Nah, di sini saya sudah mengetik prompt yang saya gunakan. Nah, setelah kita mengetik prompt, kita pencet yang video ini, buat dengan VO3. Nah, ini merupakan contoh dari video VO3. Nah, berikut juga akan saya tampilkan contoh-contoh lainnya. Kita ngapain sih di sini ya? Lah kita di sini modal ketik doang, gila kagak tuh. What is that? Help me, please help me.
Why, sir? What's wrong? Help me, sir. I'm being chased by assignments. Keunggulan VO3 yang satu, konversi teks ke video berkualitas tinggi. VO3 mampu menghasilkan video dari prompt teks dengan kualitas sinematik yang memukau. Yang kedua, fitur editing berbasis prompt. Pengguna dapat mengedit video hanya dengan menggunakan perintah teks, membuat proses lebih menjadi intuitif. Yang ketiga, audio yang otomatis selaras dengan visual. VO3 secara otomatis menambahkan suara yang cocok sesuai dengan suasana dan adegan. Yang keempat, gerakan kamera yang sinematik. VO3 mendukung panning, zooming, dan framing seperti dalam film yang profesional. Yang kelima, konsistensi visual dan juga audio. VO3 menghasilkan video yang stabil, harmonis, yang dari awal hingga akhir, baik dari sisi gambar maupun suara. Kekurangan dari VO3, yang pertama, harga langganan terbilang tinggi. Biaya langganan untuk VO3 yaitu $250 per bulan, yang dimana ini merupakan tergolong mahal bagi pengguna individu ataupun kreator kecil. Yang kedua, akses terbatas secara geografis. Saat ini, VO3 hanya tersedia di Amerika Serikat, belum mendukung penggunaan secara global. Yang ketiga, kurva pembelajaran. Pengguna baru membutuhkan waktu untuk memahami dan juga terbiasa dengan antarmuka serta cara kerja sistem. Jadi kesimpulan yang diperoleh ialah Google VO3 merupakan model AI generatif terbaru dari Google DeepMind yang dirancang untuk mengubah teks menjadi video realistis berkualitas tinggi. Dibanding versi sebelumnya, VO3 menawarkan peningkatan signifikan dalam resolusi hingga 1080p, kontrol naratif, serta durasi video yang lebih panjang dan stabil. Pengguna dapat menentukan alur cerita, suasana, hingga sudut kamera hanya melalui teks, serta menikmati fitur seperti audio otomatis dan gerakan kamera sinematik, menjadikan hasil video terasa profesional. Teknologi VO3 ini cocok digunakan di berbagai bidang, seperti industri film, pemasaran, pendidikan, dan pengembangan game, karena memungkinkan pembuatan video cepat tanpa perlu alat produksi rumit. Namun, VO3 masih memiliki keterbatasan, seperti harga langganan yang cukup tinggi, akses yang terbatas hanya di Amerika Serikat, serta antarmuka yang memerlukan waktu untuk dipelajari. Meskipun demikian, VO3 tetap menjadi inovasi besar dalam dunia video AI dengan potensi besar untuk masa depan produksi konten yang kreatif. Adapun saran bagi masyarakat untuk menghadapi era AI di zaman sekarang. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang AI agar bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kedua, memanfaatkan AI untuk produktivitas dalam pekerjaan dan juga pembelajaran. Yang ketiga, menjaga etika dan privasi saat menggunakan teknologi AI. Yang keempat, menyiapkan diri dengan keterampilan baru yang sulit digantikan AI, seperti contoh, kreativitas dan juga komunikasi. Yang kelima, mendukung regulasi AI yang adil dan juga transparan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Yang keenam, melihat AI sebagai peluang, bukanlah ancaman, dan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan.